Hasil survei untuk properti itu bisa mencapai 50% yang memang drop. Dari dulu sampai sekarang, rumah subsidi itu tidak tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini masih dalam masa pandemi. Jangan lupa kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena kita sudah memasuki level 3 lagi. Oke, kembali lagi kita di Begesah. Kali ini kita akan bergesah dengan seorang milenial ini. Dia bergerak di bidang properti. Kita akan kulik lebih dalam siapa dia, apa yang digarapnya. Namun sebelum itu, jangan lupa nih kami ingatkan untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah. Di sini nih, klik. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share apabila video yang kami upload pada siang hari ini dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar. Di depan saya kenalkan, nama beliau ini Romy Irwanda. Benar ya, Bung? Benar. Kalau saya panggil Bung boleh ya? Siap. Bung Romy. Bung Romy ini kan ketua REI ya, asosiasi REI ya? Komisariat REI. Komisariat REI. Iya. Oh, artinya tidak pakai DPD, tidak pakai DPC. Enggak, komisariat. Komisariat REI Okuraya. Artinya menaungi Oku Timur, Oku Selatan. Benar. Oke. Sebelum kita masuk ke soal REI dan properti ini, ada baiknya nih Bung Roni kenalan dulu nih. Siap. Ini boleh kenal ya? Oke. Yang benar kata pepatah tuh. Aku panggil Kak Aji ya. Ini ya Kak Aji ya. Amin. Jangan kalau Kak Aji. Beratnya. Iya. Dari Kak Wiwin, pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya? Jadi perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romy Irwanda. Kelahiran dari Kedaton ya, Kedaton Peninjauan. Kalau dulu Peninjauan, sekarang sudah KPR ya. Asli situ? Ya, asli situ. Usia 35 tahun. Beneran saya di sini tunjuk menjadi ketua Komisariat REI Okuraya ya. Di tahun 2020 kemarin. Itu berapa lama itu periodenya? 3 tahun. 3 tahun. Tapi ini diperpanjang jadi 4 tahun. Bung Romy itu kalau di Facebook itu Romy Kedaton ya? Romy Kedaton. Oh, berteman kita rupanya. Iya, berteman. Kalau setiap video-video Kak Wiwin selalu Oh ya, alhamdulillah. Oke, Bung Romy. Siap. Bung Romy memang dulunya ketika sebelum menjadi ketua REI ini apa sih yang dilakukan Bung Romy aktivitasnya nih? Bisa diceritakan sejarahnya nih? Sebenarnya untuk bisa saya mencapai ke properti ini ceritanya agak panjang. Agak panjang? Panjang, Kak. Karena memang basicnya nggak ada di situ. Pendidikan pun nggak ada di situ. Apa pendidikannya? Apa basicnya? Kalau pendidikan, jadi kita hanya, mohon maaf, hanya sekedar paket C sih. Jadi kita hanya otodidak dan berdasarkan pengalaman lah. Sebentar, kenapa mengambil paket C? Apakah berlatar belakang keluarga yang ekonomi, mohon maaf, pas-pasan atau bagaimana? Atau memang Bung Roni sendiri yang tidak mau sekolah? Saya rasa dulu bukan pas-pasan, memang kekurangan dulu, Pak. Karena memang posisinya berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Waktu di desa? Waktu di desa. Dulu saya sekolahnya di Lampung, Pak. Di Lampung, di Kasui. Berhentinya di tingkat? Tamat SMP, saya berpikir berhenti sekolah. Karena pas waktu SMP pun sudah, kan nggak enak tuh. Kalau baru masuk sekolah udah dipanggil wali kelas, SPP-nya itu sering dulu. Jadi terkadang saya putuskan saya berhenti aja sekolah. Orang tua bagaimana? Orang tua pada saat itu ya memang mereka tidak bisa bicara karena memang mereka tidak sanggup waktu itu. Di Kasui gitu ya? Di Kasui. Lah terus terpikir untuk ngambil paket C kapan itu? Artinya kan putus sekolah di SMP nih? Ya. Nah apa yang dilakukan? Jadi pas waktu berhenti sekolah, kebenaran memang kita anak orang yang tidak mampu. Jadi langsung ikut bertani dulu. Ikut bertani dengan orang tua. Ikut bertani, saya coba dulu tanam jeruk dulu. Berhenti sekolah saya ikut tanam jeruk, ngebunin kebun orang ya. Tapi memang kayaknya saya tidak cocok di kebun. Mungkin yang kata orang dulu nggak cocok di air. Pas waktu mau panennya, itu datang hama. Nah,
Jadi saya berpikir saya tidak cocok untuk di kebun, Bukan passion. bukan passion. Dari situ saya langsung keluar dari dusun. Oh, artinya dari Kasui tidak tamat SMP itu balik ke desa. Balik ke dusun. Balik ke dusun. Iya, balik ke dusun. Bantu orang tua. Bantu orang tua. Mencoba nanam jeruk gagal. Gagal. Pergilah Saya merantau. Kemana? Disitulah. Merantau saya dulu, tapi lamanya di Batu Raja ya. Tapi pernah sampai ke Medan, sampai ke Sibolga. Pernah sampai ke Lampung. Ya. Dulu merantau. Apa sih serabutan ya? Karena ijazah nggak ada ya. Selalu yang dipertanyakan kalau kita mau kerja, ijazahnya apa? Jadi kita nggak. Jadi apa yang bisa kita lakukan sampai pada saat itu. Bahkan ngamen saya lakukan hampir 2 tahun tuh ngamen saya masih terminal di Pasar Baru dulu. Pasar Baru sini? Iya. Terminal masih di Pasar Baru sini itu saya ngamen kernet bus saya lakukan. Bahkan cuci mobil saya lakukan gitu. Sebentar, di antara saudara-saudara Bung Romi sendiri yang putus sekolah atau adik-adik kakak juga? Ada kakak 2 yang putus sekolah juga. Yang lainnya udah tamat, semua. Berapa saudara nih? Saya 6 bersaudara yang hidup. 6 saudara yang hidup. Iya. Yang sudah lebih dulu? 2. Jadi 8 bersaudara. Saya anak bungsu. Nah, itu yang dapat paket C kapan? Dapat paket C saya baru urus itu 2017, Kak. Baru dong? Baru. Nah, menjadi sebelum mencapai ke titik sekarang, Iya. artinya kan tadi ngamen-ngamen, yang mendapatkan passion tetap tadi apa? Passion Mungkin di bidang yang di bidang dilakukan ini ya. Ketemu titiknya itu kapan? Awalnya saya bekerja di Hotel Nirata. Itu Sebagai? ikut Pak Haji Haidar sebagai roomboy. Oke. Sebagai tukang sikat WC ya. Iya, menerima tamu dulu. Kebenaran waktu itu ada tamu memang dia bekerjanya di bidang properti. Iya, itulah perumahan Arales tuh. Yang di Batu Kuning. Iya. Jadi saya kerja di hotel, saya ketemu tamu itu. Awalnya gara-gara kopi, Kak. Gara-gara kopi, biasa kan kita roomboy kan berharap tip nih dari tamu. Iya. Kan, toko kopi sengaja kita gedor nih. Pak, kopinya Pak, ya kan? Bilang, taruh di depan. Ya. Dengan rasa kecewa kita taruh di depan, berarti nggak dapat tip nih kan. Turun saya ke bawah, Kak, ke ruang resepsionis. Nggak lama bapak itu turun, siapa yang buat kopi katanya kan. Saya Pak, lain kali kalau saya kesini, kamu yang buat kopi katanya kan. Karena pas adukannya. Di situ perkenalan saya dengan bos developer. Pas adukannya? Pas adukannya. Oke. Di situ. Saya langsung dikasih tip 50.000 itu. Weh. Jadi seiring dia sering tidur di Hotel Nirata, pada waktu saya bekerja di hotel, pas kebenaran kalau bos hotel dapat proyek, saya siang kerja di proyek, malam kerja di hotel. Ngurusin proyek bos, malam saya ngurus hotel. Kebenaran dulu yang bos properti itu Kak Indra namanya. Dari mana itu? Dari Palembang? Dari orang Palembang. Oke. Orang Palembang. Memang dia ada kerjaan di sini? Iya, dia ada perumahan. Dia lagi dapat buka perumahan di Yang sini. di Arales Iya, tadi? Arales. Oke. Jadi dilihatnya, saya dipanggil ngobrol saya di sekitar sampai jam 1 malam tuh di teras kamar dia. Dia bilang, "Dek, kalau mau ikut kerja perumahan, ikut aja ke tempat kakak," katanya. Saya bilang langsung, ya saya nggak ada ijazah, Kak. Ijazah nggak perlu, yang penting mau kerja, Kak. Selama 3 hari saya berpikir, Kak, ya. Berpikir kalau saya kerja di hotel berat saya mau punya hotel. Oke. Saya berpikir. Tapi kalau saya bekerja di perumahan minimal saya punya rumah nanti. Saya berpikir seperti itu. Saya putuskan saya mengundurkan diri dari hotel, saya ikut kerja di perumahan. Itu awalnya, perumahan Arales. Di tahun 2010. 2010? Iya. Jadi ikut yang bos tadi ya? Ikut bos tadi. Berapa lama durasinya? Mencuri ilmu tadi? 2015 saya sudah buka sendiri. Jadi 2010? 2010. Ikut dia? Iya. 2015 buka sendiri? Iya. Hubungan sekarang dengan yang lama? Masih bagus? Masih bagus. Oke, Bahkan buka kita sendiri? sudah sering jadi partner lah. Oke. Buka sendiri itu arti kata seperti apa? Jadi berdasarkan pengalaman berdasarkan yang saya tahu dan
Tapi intinya harus berani. Modal keberanian. Karena resikonya kan tinggi. Ya. Kalau tanah nggak kebayar bisa dipidana, penipuan kan. Ya. Berdasarkan itu, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan saya beranikan terbuka sendiri itu yang perumahan berlian residen Di sebelum Pom Bensin Batu Kuning itu. Dengan partner-partner kan ada yang partner-partner. Saya buat proposal itu karena pengalaman saya buat proposal mau cari investor. Oh, modalnya hanya itu? Ya, Bukan modal duit, bukan modal duit, tanah, bukan modal tanah, modal ilmu dan keberanian. keberanian. Jarang loh orang yang mau gambling seperti itu. Ya, di situ ya mungkin tapi ini bukan suatu kebenaran ya, mungkin karena yang kuasa juga, Pak. Artinya proyek pertama itu Proyek pertama itu saya. Sukses? Pribadi. Alhamdulillah sukses. sekarang habis. Habis. Oh, bahkan saya termasuk berani dulu. Saya buka itu yang komersil, Pak, bukan yang rumah subsidi sekarang ya. Karena saya berpikir dulu, kalau saya buka subsidi kan DP-nya kecil. Ya. Saya nggak bisa bergerak. Saya beranikan itu jadi DP-nya DP besar. Jadi dengan modal DP saya bisa bergerak. Nah, itu apa faktor apa yang membuat Bung Romi seberuntung itu? Maksud saya 2010 ikut, 2015 lepas. Di tahun itu juga baru membuat proyek pertama dan sukses. Faktor apa yang menjadikan itu bisa? Menurut Bung Romi ya? Iya. Sebenarnya faktor kebosanan ya. Kebosanan ikut orang, Jenuh ya? jenuh. Jadi timbul keberanian. Ilmunya dapat dari Ilmu dapat dari senior tadi? senior tadi. Memang beliau mengajarkan. Seperti itu. Segala teknis, tetek bengeknya Segala itu? teknik, iya. Mulai Jadi saya pelajari waktu itu kan, saya mau di bidang apa nih yang bisa membuat saya bisa menjadi developer. Dulu saya ikutin di bidang bangunannya. Ada bangunan untuk jadi pengawas bangunan. Saya pikir saya tidak bisa hanya sekedar menjadi karyawan untuk kedepannya. Saya coba di marketing. Oke. Ternyata di marketing nggak yang bisa menjadikan saya seperti ini. Saya jadi marketing, jadi saya ketemu banyak orang ya. Saya ketemu banyak orang, bahkan ada orang yang kita tawarin rumah, tahu gimana sih cara buka perumahan gitu. Merasa pas di bidang itu bermula dari ketertarikan, apakah memang karena tidak ada pekerjaan, apa karena keberuntungan, apa karena memang minat ke situ? Awal kayaknya keberuntungan ya. Keberuntungan? Kayaknya keberuntungan dan mungkin juga inilah cara Tuhan untuk mencapaikan cita-cita kita. Karena dulu kita sering kan Kak, masih kecil ditanya sama orang tua mau jadi apa. Ya. Betul kan? Saya selalu jawab karena dulu kakak saya yang almarhum itu dia kerja sering di proyek. Jadi waktu itu masih zamannya insinyur. Kalau insinyur kan banyak bagiannya, insinyur pembangunan, insinyur pertanian. Saya selalu jawab insinyur pembangunan. Dari kecil tuh saya selalu jawab insinyur pembangunan. Siapa saja yang bertanya pasti saya jawab mau jadi insinyur pembangunan. Mungkin seperti inilah cara Tuhan untuk mencapaikannya ya kan. Mengangkat derajat lah. Mencapaikan tujuan saya, cita-cita saya menjadi insinyur pembangunan. Minimal saya udah menjadi tokoh pembangun loh untuk di Oku sekarang kan. Cuman basic teknik ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Hitung-hitungan batu batanya berapa, semennya berapa adukan? Nggak ada. Kan kita kan sebagai hanya berdasarkan pengalaman aja. Nggak ada dari pendidikan, nggak ada. Pernah ditipu nggak sih oleh ya yang namanya bangunan ini kan kompleks? Kalau ditipu, apalagi di dalam dunia bisnis itu sering sih, pernah sih. Biasa ya? Biasa itu. Jadi memang memanagenya atau secara teknik ikut turun juga? Ikut turun saya pertama. Secara teknik? Iya, secara teknik saya ikut. Jadi saya berdasarkan pengalaman yang saya ikutin, berdasarkan saya satu kata yang saya ingat selalu dari dulu Pak Haji Haidar yang punya Hotel Nerata. Saya paling tidak suka dengan orang yang kalau ditanya tidak bisa. Dari situ saya dapat ilmu. Jadi setiap orang bilang bertanya seperti ini bisa. Oke. Kamu bisa seperti ini? Bisa. Jadi memotivasi saya selalu bisa. Lakukan dulu. Kalau memang tidak bisa, baru. Jadi posisinya kalau untuk di perumahan itu saya ikutin semua. Dari cara ngelobi tanah, saya pelajarin cara pembayaran tanah, cara berbisnis, cara tawar menawar, bahkan cara keperbankannya, semuanya saya masukin. Nah, terpikir untuk ngambil paket C tadi kenapa tuh? Karena saya memang orangnya seneng belajar loh Kak ya, seneng belajar. Jadi saya pengen tujuan mau untuk kuliah lagi kan.
untuk kuliah, otomatis kan saya harus kejar paket C. Iya, harus ada ijazah. Harus ada ijazah, dan kedepannya juga tidak tahu kan Kak, kita mau gimana. Tapi memang ada rencana mau melanjutkan S1? Rencana ada. Ada ya? Sudah proses. Oke. Bung Romi, kita sekarang balik ke Ray nih. Ray itu apa sih sebetulnya? Ray itu suatu asosiasi. Ray Estate Indonesia. Itu Ray. Kepanjangannya ya? Iya, panjangannya. Dia asosiasi memang berkecimpung di khusus perumahan, properti. Artinya ada anggotanya situ? Anggota banyak kita. Pengembang ini? Pengembangnya banyak. Berapa? Khusus untuk di OKU ini ada lebih dari 26 anggota. Pengembang lokal semua itu? 70%. 70%? Iya, 70%. Artinya sisanya dari? Ada yang dari Palembang, ada yang dari luar kota lah. Oh bisa masuk sini ya? Bisa. Ikut organisasi sini? Bisa. Oh karena dia mengembangkan bisnisnya di sini? bisnis di sini. Dari Oku Timur, Oku Selatan? Oku Timur, Oku Selatan, iya 26 itu di 3 Oku ini. Termasuk ya? Termasuk, ya. Oke. Nah, kenapa ini Ray ini hadir di Oku Raya sejak kapan itu? Ray, sebenarnya kalau untuk Ray itu udah kemarin ulang tahun yang ke-50 ya. Secara nasional? Iya, secara nasional. Tapi di Batu Raja, di Oku? Di Batu Raja itu sebenarnya sudah lama sih, tapi memang posisinya untuk komisariat yang belum ada. Karena memang posisinya harus memenuhi syarat untuk mendirikan komisariat. Oh. Minimal 12 perusahaan, 12 anggota. Pencetusnya saya ya, dengan Pak Anwar Sion dulu untuk membuka komisariat di sini. Dulu saya bingung siapa yang mau jadi ketua. Alhamdulillah Pak Naproni dulu masih main kapling tapi ya. Tahun berapa itu? Tahun 2017. Pak Naproni lagi masih main kapling, saya ajak gabung untuk di perumahan. Karena memang saya butuh sosok pemimpin seperti Pak Naproni kan, Yang sudah pemain lama. Pemain lama dan berwawasan dan berpendidikan. Waktu itu belum jadi anggota dewan? Belum. Oke. Kita tunjuk, kita bentuklah dulu komisariat dengan menunjukkan ketuanya Pak Naproni, saya sekretaris waktu itu, dan bendahara Bang Anwar Sion dulu. Artinya ini baru masuk periode kedua? Baru masuk periode kedua. 5 tahun sekali? 3 tahun sekali. Ketika Pak Naproni naik menjadi anggota DPRD, Iya. Bung Romi lah yang melanjutkan estafetnya. Ya, kebenarannya memang posisinya kemarin karena memang harus melalui pemilihan ya. Iya. Tapi karena posisi cuma calon tunggal, nggak ada yang, dan saya juga dicalonkan oleh anggota. Dan anggota juga. Jadi hanya penunjukan langsung. Selain Ray ada tidak asosiasi lain yang Banyak. Ada seperti asosiasi tertua itu Perumnas, Apersi. ada di Oku ini? Di Perumnas belum ada di OKU. Hanya ada Apersi kalau nggak salah. Apersi. Apersi. Artinya cuma ada 2 organisasi. Ada 2 organisasi. Sementara untuk pengembang perumahan di Oku khususnya di Batu Raja, Ya. itu sudah banyak ya? Sudah banyak. Sudah banyak. Jadi mulai banyaknya itu di tahun 2019 ke atas lah, udah mulai bermunculan. Pengembang itu wajib tidak sih masuk asosiasi? Wajib. Wajib. Kalau tidak bisa melakukan usaha. melakukan usaha. Bung Romi, apa saja sih syarat-syarat pengembang untuk dapat menjalankan usahanya itu sebetulnya apa sih? Kayak Bung Romi cerita tadi kan. Bung Romi kan awalnya tidak punya apa-apa nih. Ya. Tapi Bung Romi mampu. Nah, syaratnya sebetulnya ada tidak sih supaya kita dapat menjalankan usaha membangun rumah atau perumahan ini? Ya. Kalau menurut saya pribadi ya sebenarnya modal itu yang kesekian nggak ya? Modal yang kesekian? Modal yang kesekian sebenarnya. Yang pastinya pengalaman dan keberanian. Oke. Iya. Itu. Karena modal itu utama. bisa menggait orang. Modal kita bisa mencari investor, menggait orang. Termasuk perusahaan juga? Perusahaan, tapi pada waktu saya pertama kali buka itu saya udah buat perusahaan sendiri. Dengan dibantu oleh notaris kan. Oh, artinya dengan modal legalitas perusahaan tadi Iya. menggait Investor. tadi. Artinya kita harus punya PT dulu paling tidak. Iya, punya PT, kita punya tujuan lahan mana yang mau kita ambil, itu yang mau kita beritahu dengan calon investor seperti ini, bakalannya seperti ini, seperti itu. Pentingnya ikut asosiasi apa sih? Karena itu syarat wajib untuk diperbankan, untuk diperizinan. Syarat wajib? Syarat wajib. Oh, artinya ketika kita ingin menjalankan usaha itu kita harus tergabung dalam organisasi dalam itu. asosiasi. Dan melampirkanlah sebagai Melampirkan anggota. itu sebagai anggota dan anggota aktif ya. Dan misalnya PT Angin Ribut nih misal nih, termasuk dalam bagian keanggotaan Ray. Ray Itu akan diperiksa oleh pihak bank. akan diperiksa. Oh. Keaktifan asosiasi.
Di Oku ini sudah ada berapa perumahan setahu Bung Romi? Banyak Kak. Karena posisinya ada satu developer tuh yang bisa mencapai 6 perumahan. Seperti saya sendiri aja udah berapa perumahannya? Ada sekitar 7 mungkin. 7 yang sudah dikembangkan dan mau akan dikembangkan. Iya, banyak. Jadi kalau untuk di Oku ini saya rasa udah puluhan ya perumahan. Puluhan. Iya, bahkan bisa sudah lebih dari 25 titik lokasi mungkin perumahan. Oku memang punya potensi ya untuk Oku ya, memang Oku ini sebenarnya banyak dari peminat-peminat investor luar banyak. Karena perhitungan mereka mungkin Oku kayaknya kayak seperti kota transit ya. Maka di situ apalagi di sini sudah mulai bermunculan investor-investor seperti mau pembangunan hotel, pembangunan swalayan, pusat perbelanjaan. Jadi itu salah satu menjadi penarik dari investor-investor. Dan kita juga saya pernah 2016 saya pernah lihat data di statistik ya. Untuk masyarakat yang belum memiliki rumah bisa mencapai 60%. di Oku ini. Di Oku. Tapi minat untuk mempunyai properti sendiri tinggi tapi ya? Tinggi, sangat tinggi Bang. Tapi sekarang terkendala di Covid ya. Karena dengan adanya Covid jadi banyak aturan-aturan yang mempersulit jadi untuk memiliki rumah. Konsumen maksudnya? Iya. Ya termasuk saya punya pengalaman tadi. Nah, seperti pengalaman Kak Wiwin tadi, kondisinya seperti itu. Karena pada pas Covid, angka DRBM lah kalau istilah itu, angka kenunggakan itu tinggi Kak, sangat tinggi. Supply akan perumahan ini sebetulnya masih kurang kali ya? Masih kurang untuk di Oku. Bahkan mungkin nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Iya. Nah, untuk lahan sendiri bagaimana nih sebenarnya? Di Oku ini masih memungkinkan? Masih memungkinkan. Karena masih banyak sih lahan-lahan untuk di Oku. Oke, sekarang kalau kita bicara lahan, minat masyarakat yang ingin memiliki properti itu tidak melulu terpusat di Batu Raja ya? Iya. Bisa juga mungkin di luar pinggir-pinggiran Batu Raja? Bisa ke daerah Batu Marta, bisa ke Lubuk Bata. Laku juga itu? Masih laku juga Kak. Bung Romi ada pengalaman membuka perumahan di wilayah luaran kota? Hampir merata sih agak di pinggir-pinggiran semua sih perumahan kita ya. Dan itu laku? Laku. Karena posisinya kalau yang di tengah-tengah kota itu tidak layak lagi untuk dibangun perumahan subsidi. Kenapa? Untuk menghitung keuntungan ya pasti tipis ya. Makanya kita cari lahannya yang di pinggir-pinggir. Karena kalau udah di tengah kota pasti mahal lahannya. Iya, betul. Artinya pengembangan juga berpikir supaya bagaimana modal yang besar tadi dapat untung juga. Iya. Oke, bagaimana nih kondisi pandemi kalau kita bicara pandemi? Baik pengembang sendiri maupun konsumen apa yang dihadapi? Jadi memang pandemi ini Kak, yang menjadi momok lah ya? momok dan suatu keterpurukan lah bagi para developer ya. Karena dengan posisi pandemi ini banyak aturan-aturan yang memang dikeluarkan oleh pusat. Ya seperti yang karyawan-karyawan biasa nggak bisa lagi ambil karena memang posisinya waktu itu pas zaman pandemi tingkat penunggakan pembayaran itu sangat tinggi. Oh itu yang gitu Iya. Tunggakan angsuran tadi. Karena pada pandemi itu hampir perusahaan kan banyak pengurangan karyawan termasuk ada PT yang besar kan PT Semen itu kan banyak anak-anak perusahaan yang pengurangan dan itu kan resikonya mereka tetap harus bayar biarpun mereka berhenti bekerja. Di situ besar dampaknya. Sangat besar. Bahkan hasil survei untuk properti itu bisa mencapai 50% yang memang drop. Ada tidak nih pengembang yang ketika pandemi 2 tahun terakhir ini yang dia mengurungkan niat untuk membangun perumahan? Ada Banyak yang jadi perhitungan. Nah sekarang bagaimana nih? Sekarang alhamdulillah udah mulai lah ya. Sudah mulai bangkit. Mudah-mudahan kedepannya kembali seperti semula. Satu hal lagi nih soal perumahan. Kenapa Bung Romi perumahan subsidi itu cenderung lebih cepat terjual ketimbang perumahan komersil? Karena untuk yang terutama di 2017 ke atas ya, dari pemerintah sudah menerapkan aturan-aturan seperti spek bangunan dan sampai sekarang pun spek bangunan rumah subsidi itu sudah hampir menyamai dengan spek bangunan komersil. Salah satu itu. Yang kedua, memang
rumah subsidi memang banyak membantu masyarakat dengan Betul. angsuran murah dan sering dapat bantuan-bantuan dari pemerintah seperti bantuan uang muka. Jadi untuk saat ini masyarakat tuh banyak yang 0% mengeluarkan uang. Nah, tapi kenapa juga nih pengembang ketika minat perumahan subsidi itu tinggi, justru yang dibidik pengembang ini malah konsumen yang berpenghasilan tetap. Artinya semacam PNS, TNI Polri, ya mungkin karyawan yang bergaji tetap. Iya. Nah, kok condongnya ke situ ya? Di situ yang sering kami bahas dulu, Pak. Asosiasi kita juga sering membahas. Bahkan saya juga pernah sering ikut rapat, saya pernah mengeluarkan statement dari dulu sampai sekarang. Rumah subsidi itu tidak tepat sasaran. Yang kata mereka MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah kan? Iya. Iya. Seperti itu. Bahkan sedangkan masyarakat berpenghasilan rendah itu yang seperti apa sih? Iya. Ini pengembangnya atau bank yang mau main aman nih? Nah, kalau posisinya kayaknya sama bank juga nggak mau ambil risiko, Kak. Iya ya. Perbankan. Jadi tinggal kebijakan dari pemerintah. Kebijakan dari pemerintah, dia bisa mengatasi itu. Jadi kan posisi seperti ini. Bank ini risikonya kalau nunggak, bank loh yang menanggung jawabinya. Iya, iya. Bukan pemerintah. Biarpun ini dana pemerintah. Bank tetap mengembalikan dengan pemerintah. Tapi kan nggak rugi-rugi amat itu hitungannya biasanya. Iya, seharusnya. Harusnya. Iya. Di situ, makanya di situ saya sering gelontorkan ini loh yang sebenarnya yang harus dibantu seperti pedagang sayur, pedagang lontong, pedagang ini yang sedangkan mereka terkendala di persyaratan. Oke. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan lah ini dengan pemerintah sudah mengeluarkan ada produk baru Tapera ya. Tapi ujung-ujungnya masih dulu saya pelajari Tapera ini kayaknya sangat pro dengan masyarakat rendah kan. Tapi masih prakteknya juga sekarang masih hanya khusus untuk PNS. Iya. Kasihan juga PNS sebenarnya. Seperti itu. Digerogoti terus gajinya. Minus terus. Makanya jadi pengalaman juga sebenarnya. Kan milenial sekarang kan banyak yang walaupun dia tidak bekerja di kantoran tapi dia berpenghasilannya lebih ketimbang. Tapi mudah-mudahan kedepannya sudah mulai membaik, dan sudah mulai terarah. Seperti ya karyawan-karyawan yang toko itu sekarang udah bisa dipermudah. Bisa dipermudah ya? Atau yang pedagang-pedagang sayur yang mereka tapi khusus punya tempat ya, tempat jualan, bukan yang keliling ya. Itu sekarang udah bisa untuk ambil rumah. Sepakat tidak kalau yang namanya bisnis properti itu adalah bisnis yang langgeng? Sepakat. Kenapa? Karena di bisnis properti ini sebenarnya bisa dikatakan dibilang tidak ada ruginya ya. Kenapa saya bilang tidak ada ruginya? Saya bangun 2017. Oke. Oke lah, saya jual dengan harga umpamanya 200 juta. Tidak laku di 2017. Saya jual di 2018, harga sudah saya naikkan 250. Dan harga rumah selalu naik, harga tanah selalu naik. Betul. Sebagai contoh rumah subsidi di 2010 itu harga masih 55 juta loh kan. Sekarang sudah naik jadi 100 per April ini naik jadi 165 juta. Itu ya. Iya. Artinya walaupun dia depending tetap juga. Tetap tingkat ini harganya tetap naik. Tanah juga makin berkurang lama-lama. Makin berkurang. Tuhan menciptakan tanah hanya sekali. Sepakat, oke. Nih, selain urusan ngurusin soal tanah dan perumahannya, apa nih yang diurusi oleh Bung Romi sekarang nih? Apalagi nih? Oh, benar juga saya menjabat sebagai ketua KPAI ya. Oh, KPAI. KPAI yang... Kalau nggak salah dulu Pak Darman bukan? Hah? Ya, itu sekretaris saya sekarang, Pak Darman. Oh. Ya, saya ketuanya. Jadi posisinya di versi Pak Aris Merdeka Sirait ya. Oke. Ya, itu. Udah banyak sih yang sudah kita lakukan. Bahkan saya juga sering ajak teman-teman untuk di sosial, untuk berbagi. Saya juga sering sih, bahkan sampai sekarang itu di rumah tuh sering orang datang yang kalau mau berobat tidak ada uang, tidak ada KIS, tidak ada apa, bahkan tidak ada KTP. Saya dan teman-teman sering urus itu, Kak. Oh, kenapa? Apa yang menjadi, apa ada sejarah tidak mengenakan dulu? Salah satu itu ya, dan saya juga karena orang yang pernah merasakan yang tidak punya. Jadi saya dengan teman-teman bergerak di bidang itu.
Bahkan sampai kemana kita bawa mereka untuk berobat. Dan itu gratis kita upayakan. Kabarnya ada bangun pesantren juga? Ya, kita bangun pondok pesantren. Mungkin Kak Wiwin kemarin hadir ya waktu peletakan Iya. batu pertama ya. Dapat yang sepeda. datang bener dapat sepeda ya. Itu pondok pesantren Azikro. Di situ kan ada perumahan Azikro, belakang kita bangun pondok pesantren Azikro. Itu gimana konsepnya nanti? Kembali lagi tadi saya merasakan orang yang ingin berpendidikan, orang yang ingin bersekolah tapi terkendala di Biaya. biaya. Jadi saya itu buka pondok pesantren itu 40% khusus untuk anak yang tidak mampu. Oh. Jadi termasuk yatim piatu yang tidak mampu pun kalau orang tuanya datang antarkan ke situ saya tidak mampu, kita terima. Jadi saya berpikir jangan sampai ada Romi-Romi yang seperti saya dulu. yang ingin bersekolah. Benar loh Kak. Saya dulu kalau untuk pendidikan, untuk ini ya, kalau kalau otak mampu saya sekolah. Karena dari SD sampai SMP itu saya nggak lari dari ranking 1, ranking 2, ranking 1, ranking 2. Tapi dana lah Tapi yang- dana yang Itu dendam Anda mungkin ya? dendam saya. Dari situ saya, makanya kalau ada teman-teman yang datang berkeluh kesah untuk biaya anak sekolah, saya nggak ada uang di diri pribadi saya cari pinjaman. Oke, dari properti ke sosial, ke depan apa lagi nih? Mungkin ada cita-cita yang... Ada keinginan masuk politik? Sebenarnya keinginan ada, Ada. keinginan. Di 2024? Insya Allah di 2024. Kalau Legislatif? dapat. Legislatif. Kenapa? Iya. Di situ saya sering berbicara dengan teman-teman yang sejalan. Kalau kita ingin berbuat sesuatu Yang lebih besar. yang lebih besar, minimal kita bisa membuat kebijakan. Seperti itu. Minimal kita memiliki power seperti itu. Mental, terus juga sumber daya sudah disiapkan? Insya Allah. Bulat nih. Insya Allah. Kalau maju dari daerah mana? Dapil mana nih? Dapil 3. Batu Raja Barat, Lubuk Batang, Lubuk Raja. Lah, kenapa nggak ngambil daerah asal? Karena saya pikir saya dari kecil nggak pulang ke tempat asal ya. Jadi saya menghindarkan kata-kata yang cepedak bawa bile. Itu ya? Iya. Nak mekendak sampai balik. Selain dari cita-cita politik dan lain sebagainya, jadi ada lagi nih mungkin pengembangan selain perumahan? Sekedar informasi nih, kita kan mau kerjasama nih Kak. Dengan suatu perusahaan terbesar lah, perusahaan nasional lah ya. Untuk di Oku. Ini kita mau rencana mau bangun hotel kurang lebih sekitar 12 lantai ya. Wih, di mana itu? Pusat perbelanjaan, waterboom, pusat kuliner, dan perumahan mewah lah ya. Itu berletaknya di Air Karang itu, di Air Karang, di Simpang Air Karang. Simpang 3 itu? Simpang 3. Sebelum SBU? Iya, depan SPBU lah ya, jatuhnya. Belakang ruko-ruko itu. Kapan itu rencana tuh bisa Sekarang terrealisasi? itu udah proses, minggu kemarin baru sudah selesai rapat epic plan-nya. Oke. Iya, jadi di situ kita bangun itu dengan berapa pengusaha sih. Oke, Bung Romi, mungkin ada pesan terakhir nih kepada penonton setia Begesah ini mungkin? Oh, iya. Ini pesan dan kesan ya. Tapi kalau Romi pesan dan kesannya khusus untuk kaum milenial ya. Oke. Khusus untuk kaum milenial, jangan pernah takut untuk merubah hidup. Apa yang Anda cita-citakan, apa yang Anda impikan, pasti terwujud. Selain keberanian, pengalaman, pasti tidak luput dari doa-doa orang-orang terdekat kita, Pak. Seperti doa orang tua, restu orang tua, doa istri yang kalau sudah beristri. Jadi jangan pernah melupakan minta restu dari mereka. Oke. Ada lagi? Saya pernah ngisi seminar, Kak ya. Saya bilang ke anak-anak, pendidikan sangat penting. Oke. Tapi pendidikan tidak menjamin kesuksesanmu. Nah itu, pendidikan tidak menjamin kesuksesanmu. Balik-balik ke diri. Ke diri. Oke, kami akhiri pergesahan di sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.